Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Alhamdulillah. Biasa. Luar biasa. Ya, sambil menunggu. Saudara baik-baik saja hari ini. Kondisinya oke semuanya. Di masa-masa ini biar kita bisa tetap bukan hanya bertahan tapi menang di masa-masa COVID ini ya saudara. Oke, saya diminta oleh Bapak untuk melanjutkan akan serial sepanjang bulan ini tentang undangan visitasi Tuhan Yesus, Roh Kudus. Kalau saudara mengikuti sepanjang sebulan ini kita belajar tentang itu ya. Jadi kemarin saya coba review lagi tuh khotbah-khotbah Bapak yang dari minggu lalu, 2 minggu yang lalu itu tentang apa tema pembahasan kita supaya bisa nyambung gitu dengan apa yang kita pelajari selama beberapa minggu ini. Ya, saya mau ambil tema yang gampang-gampang aja lah, Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus di dalam hidup kita. Siapa yang merasa punya Roh Kudus di dalam hidup kita? Amin. Sudah menerima Roh Kudus? Amin. Tandanya apa kalau saudara punya Roh Kudus dalam hidup kita? Berani. Kalau berani itu pasti yang berkhotbah minggu lalu. Kisah para rasul ya kan. Kisah para rasul 4 ayat 31 berkata begini, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Nah, karena semua penuh dengan Roh Kudus, lalu efeknya adalah mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, makanya tadi Pak Petrus bilang berani, soalnya dia khotbah gitu. Saya tahu ayatnya. Ketika semua orang penuh dengan Roh Kudus, tandanya adalah bahwa ketika orang itu penuh dengan Roh Kudus, maka mereka itu mulai bisa memberitakan firman Allah dengan berani. Pernah nggak lihat gini? Atau mungkin punya pengalaman buat teman-teman yang sudah khotbah atau sudah sharing di konsel dan lain sebagainya. Kalau misalnya gini, kalau kita merasa kita punya dosa ini gitu kan, dan kita ngomongin tentang hal itu, kita mulai ada perasaan tertuduh, ada mulai perasaan apa ya, nggak yakin, atau mulai ada perasaan wah kayaknya aku sendiri juga belum menang nih di area itu. Kita mulai nggak berani memberitakan firman Allah dengan bulat, dengan berani gitu. Nah, efek dari setiap orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah ketika mereka mulai bisa memberitakan firman Tuhan dengan berani. Ini kata Alkitab, Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Minggu lalu Pak Petrus sudah baca mulai dari ayat yang ke-25 kalau nggak salah sampai ayat yang ke-31. Mereka bisa memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, sekarang saya mau garis bawah ini, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Saya tarik ke ayat Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan apa saudara? Hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Jadi ada dua macam kepenuhan nih. Yang satu mabuk sama anggur, penuh sama anggur hidupnya dia, jadi mabuk dan akhirnya penuh dengan hawa nafsu gitu. Tapi Tuhan bilang hendaklah kamu itu penuhnya sama Roh gitu. Nah, ayat yang tadi itu kan salah satu cirinya adalah ketika seseorang penuh dengan Roh itu dia nggak tahan, dia punya passion untuk memberitakan firman Tuhan, dan tidak cuma memberitakan firman Tuhan saja, tapi memberitakan firman Tuhan dengan berani. Kenapa? Karena dia ngerti bahwa hidupnya itu dipenuhi oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan yang kerja di dalam hidupnya, sehingga tidak ada sesuatu halangan apapun yang dari dalam hidupnya dia yang bisa menghambat pemberitaan firman Tuhan dengan berani. Nah, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Nah, hendaklah kamu penuh dengan Roh itu adalah kalimat perintah, benar ya? Hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ini bukan suggest sebenarnya. Kalau di bahasa aslinya itu sebenarnya di bahasa Yunani itu perintah. Jadi diperintahkan kita supaya kita penuh dengan Roh dan bukan mabuk oleh anggur. Itu kalimatnya. Nah, ini ada yang namanya
Present imperatif. Artinya kalimat perintah yang itu sebenarnya nggak cuma sekali dikerjakan, tapi sebenarnya harus diulang-ulang. Sehingga hidup kita tuh dalam posisi selalu dalam posisi penuh, dalam posisi penuh, dalam posisi penuh, dalam posisi penuh. Makanya dibilang hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ada juga kalimat perintah yang cuma sekali diperintahkan. Contohnya apa? Ngerti kan? Sekali itu aja. Hari ini kita baru mengerjakan apa tuh? Baptisan. Kalau hendaklah kau memberikan dirimu dibaptis, itu kan perintah juga, itu imperatif juga sama, tapi dikerjakan sekali. Pak, that's it, sekali Pak. Nah, untuk Cynthia, congratulations hari ini dan dibaptis. Kita semua bersyukur, itu suatu keputusan yang luar biasa, dan ini kita gak ada apa ya, gak ada sambutan yang luar biasa kayak gimana ya, cuma tepuk tangan dan sebagainya, tapi yang di surga itu tuh. Nah, kita berkata bahwa seluruh sorga dan malaikat-malaikat di sorga itu bersorak. Luar biasa ya. Momen-momen kayak gini tuh membuat saya selalu mikir, aduh Tuhan, Kau menghargai sekali ya, namanya satu orang untuk berbalik dan bertobat dan apa yang mendeklar sebagai anak-anak Allah. Itu sorga itu riuh, sorga itu apa ya, bergemuruh itu Cynthia. Kalau mau tahu keadaan di sorga itu sebenarnya yang kita bisa lihat dari Alkitab itu sebenarnya begitu. Nah, itu adalah sesuatu yang sekali dikerjakan dan jadi kalau nanti kita dengar lagi, hendaklah kau memberikan dirimu dibaptis, kita udah nggak usah lagi dibaptis, benar nggak saudara? Amin kan? Karena itu yang namanya perintah yang hanya sekali saja dikerjakan. Tapi kalau ini hendaklah kamu penuh dengan Roh, harus dikerjakan secara berulang-ulang. Besok bagaimana? Besok bagaimana? Besoknya lagi bagaimana? Gitu ya. Jadi present imperatif. Karena perintah yang dikerjakan harus menerus diulang. Kenapa? Karena sangat mungkin besok kita tidak penuh. Besoknya lagi mungkin kita nggak penuh. Mungkin besoknya lagi kita sangat kosong mungkin. Jadi kita harus mengupayakan supaya hendaklah kita penuh dengan Roh. Ya, lanjut ya. Kita diperintahkan untuk selalu penuh dengan Roh Tuhan. Jadi itulah kenapa setiap pagi Bapak selalu kasih renungan, ya kan? Teman-teman pastoral selalu kasih renungan pagi ini. Buat apa sih? Supaya mengingatkan kita bahwa harus mengisi kehidupan kita dengan sesuatu yang datang dari Tuhan. Sehingga apa? Sehingga diharapkan hidup kita hari itu penuh dengan Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kebaikan Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jadi kita diperintahkan untuk selalu penuh dengan Roh Kudus, selalu penuh dengan Roh Tuhan. Nah, apa tandanya orang yang penuh dengan Roh Kudus? Yang pertama adalah suka memuji Tuhan dengan segenap hati. Efesus 5 ayat tadi kan ayat 18 ya. Nah, ayat 19-nya berkata begini, dan berkata-katalah seseorang kepada yang lain dalam mazmur, hidup puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nyanyi, suka bermazmur, suka hidup puji-pujian, suka nyanyian rohani, suka bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. By the way, sekarang ini kita mulai dibatasi ya. Nyanyi-nyanyi dan gak boleh terlalu bagaimana gitu ya. Tapi apakah kita masih bisa bersorak memuji Tuhan dengan segenap hati? Saya rasa masih tetap bisa. Dan itu kita masih tetap mempertahankan tuh ciri khas orang yang penuh dengan Roh Kudus. Artinya apa? Harus tetap tuh. Jangan kalau orang nyanyi-nyanyi dibilang halu, apa cuman apa pakai magic dan lain sebagainya. Jangan. Itu ciri-ciri orang yang suka memuji Tuhan. Itu tandanya ketika orang itu penuh dengan Roh Kudus. Walaupun memang ada yang sekedar hobi saja dan lain sebagainya. Cuman salah satu tanda orang penuh dengan Roh Kudus adalah ketika dia sangat banget memuji Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hariku
nggak salah istri saya pernah bilang begini, di Jerman Susan Hating berkata begini, di Jerman itu nyanyian sudah mulai ditiadakan, sudah mulai dilarang. Makanya di Indonesia masih bisa eksekusi selama 40 hari, 40 malam. Pakai itu waktu, pakai itu momen supaya supaya tidak terjadi, minimal dihambat. Bangsa Indonesia itu dihambat regulasi seperti itu. Nah, kita di sini masih punya kesempatan. Rules tanggal 24 kemarin berkata bahwa no dancing, no singing, menurut saya itu buat yang laki sih. Tapi kalau place of worship, menurut saya kalau sampai ujian penyembahan dihilangkan, itu kita mesti semangat, mesti punya daya upaya sendiri supaya bisa memperjuangkan puji-pujian tetap ada di dalam buat kita. Kalau enggak bagaimana? Kalau bersama-sama aja udah nggak bisa, sendiri-sendiri mesti kuat, bener nggak? Kalau bersama-sama aja males keluarin suara, apalagi di rumah sendirian, saya rasa akan susah memperjuangkan segala sesuatunya sendiri sekarang. Tapi by the way kita masih oke rasanya. Kemarin di Komsel MC kita sudah mulai tidak ada ujian pembuka karena di rumah saya pikir waduh kalau sampai disangka ini party dan kita nyanyi-nyanyi dilaporin bahaya sih Pak, bener ya? Karena dia buka rumah. Karena di rumah. Kalau kita di Indonesia seperti kayak gini, place of worship, saya rasa regulasi itu belum sampai ke sana. Mohon dicek, bantu saling cek karena sampai ada informasi yang kita nggak tahu. Oke, jadi bernyanyilah, bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Pagi-pagi ngapain sih? Siang-siang ngapain sih? Malam-malam ngapain sih? Kalau ada ini, kemungkinan saudara hidup dengan Roh Kudus. Tapi kalau nggak ada, males dengar lagu rohani, males nyanyi keluar mulut sendiri juga males gitu. Atau merasa punya talenta nyanyi di sini, Tuhan nggak lihat itu kan masalahnya. Tuhan lihat hati yang mau memuji. Ini di ayat ke-19. Lalu yang kedua adalah apakah tandanya ketika seseorang penuh dengan Roh Kudus suka mengucap syukur. Ayat yang ke-20 berkata begini, ini masih sambungin tadi ya, Efesus 5 tadi kan 18, hendaklah kamu jangan mabuk oleh anggur gitu karena hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-19 nya tadi bermazmur, memuji, hidup dan lain sebagainya. Ayat 20 nya ini ucaplah syukur senantiasa di dalam segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucaplah syukur senantiasa, artinya selalu nih atas segala sesuatu. Nah, banyak orang bisa mengucap syukur ketika berkat datang, ketika hidupnya dipromosi, ketika hebat hidupnya, ketika mengalami sesuatu yang baik, bisa mengucap syukur. Tapi kalau yang lagi tidak, sedangkan yang lagi tidak, itu kan termasuk di dalam senantiasa loh. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Bisa nggak kita kreatif di dalam hidup kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita untuk mengucap syukur? Cari sesuatu kreatif untuk kita bisa mengucap syukur. Selalu ada bahan untuk kita mengucap syukur dalam segala sesuatu. Kalau tidak mungkin ayat ini ditulis, benar nggak? Karena tidak mungkin Tuhan meminta kita untuk mengerjakan sesuatu yang tidak kita bisa lakukan. Impossible. Tuhan kita bukan Tuhan yang pintar bohong, pintar nimbul, pintar berdusta, menyuruh kita mengerjakan sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Kalau hari ini ditulis untuk kita, artinya kita bisa mengucap syukur senantiasa, even though kadang kita balik. Perintah. Ada yang kenal ini Sadhu Sundar-Singh, seorang misionari dari India. Satu hari dia pernah dirampok dan ya uang yang dibawa habis di dalam perjalanan itu habis. Dia tulis dalam diarinya, aku bersyukur, aku mengucap syukur atas kejadian yang aku alami hari ini. Kenapa? Karena satu, tidak semua uangku dirampok, karena yang aku bawa aja yang dirampok, benar? Yang di rumah tidak dirampok.
Bisa nggak kita bersyukur karena itu? Bisa. Kita rugi hari ini nggak apa-apa, tapi bulan kemarin kita untung. Ada orang yang rugi hari ini, ada bulan kemarin udah untungnya luar biasa, itu bisa naboknya luar biasa. Minggu ini, target minggu ini sebenarnya hari Senin itu, kalau kita mainnya target ya, hari Senin itu sebenarnya sudah didobel sama Tuhan tuh. Hari Selasa itu sepi gitu, bisa nabok loh. Ada itu udah ditutup yang kemarin, bener nggak? Bisa loh, jenis pekerjaan kita ya begitu tuh. Padahal Senin sampai Jumatnya sudah, Senin sampai Kamisnya udah ciamik, udah keren banget. Jumat, loyok sedikit gitu kan. Kita bisa mengucap syukur. Atau kebalikannya, kalau itu keren tuh, itu oke lah. Banyak orang bisa bertahan sama yang itu. Kenapa? Karena Senin sampai Kamisnya udah gitu duluan, bener nggak? Kalau kebalikannya gimana? Senin sampai Kamis loyok. Gitu. Udah win-winan, hancur gitu. Bener nggak? Tapi Jumatnya diperimpul sama Tuhan. Bisa kan terjadi kayak gitu, benar nggak? Apakah kita masih bisa mengucap syukur? Nah, saudara ini dirampok. Satu, aku mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena tidak semua waktu dirampok. Di rumah masih ada. Dua, bukannya waktu yang dirampok, hanya uangku yang dirampok. Bisa nggak kita kreatif dengan hati kita, dengan mengatakan bahwa Tuhan tetap baik di dalam segala keadaan? Bisa nggak sih? Kira-kira dia bisa mengucap syukur apa lagi? Ada satu lagi yang dia tulis. Ada yang bisa dipakai nggak? Ada yang mau dipakai? Ada yang mau nebak apa yang dia tulis yang ketiga? Pendapat saya, Pak. Aku bersyukur karena aku yang dirampok, bukan aku yang merampok. Bisa nggak kita kreatif dengan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, sehingga satu kejadian buruk, dua atau tiga kejadian buruk yang menimpa hidup kita, kita tidak bisa berkata bahwa Tuhan tidak baik. Tuhan tetap baik. Walaupun ini yang kejadian dalam hidupku, aku percaya bahwa Tuhan tetap baik. Aku bersyukur hari itu bukan aku yang merampok. Walaupun aku yang dirampok, aku kehilangan sesuatu sedikit dari apa yang aku punya. Walaupun keadaanku tidak sebaik waktu pas aku sebelum dirampok, tapi aku percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang tetap baik dalam hidupku. Nah, itu satu saudara situ. Masalahnya adalah apakah kita sudah mengucap syukur hari ini? Sudah belum? Kadang-kadang kita tahu belajar tentang mengucap syukur. Cuma hari ini sudah belum ya kita mengucap syukur? Istri saya tuh paling rajin kalau urusan anak-anak bangun, mengucap syukur dulu, handphone nanti terus, mengucap syukur, ayo ucap syukur dulu, sampai apa? Ya tiap pagi kerjaannya itu. Karena kita ingin mendidik anak-anak supaya memang anak-anak kalau bangun mengucap syukur. Nah hari ini kita sudah mengucap syukur belum ya? Ayo kita mengucap syukur. 1 menit ya, bisa nggak? Hari ini kita langsung praktek 1 menit kita mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bisa nggak? Bisa? Bagi berdiri aja biar lebih seru ya. 1 menit ya. Kita mengucap syukur ya atas apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bisa? Amin. Keluarin suara ya, biar saudaramu tahu mengucap syukur karena apa gitu ya. Ya, 2, 3. Aku mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas bantuan Tuhan untuk keluarga, kondisi anak-anak, orang tua dalam keadaan baik semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang memberikan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Terima kasih Tuhan kami masih baik dalam dia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Siti yang udah dilatih juga Tuhan. Terima kasih Tuhan buat teman-teman semuanya yang dalam keadaan baik semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau luar biasa Tuhan, Kau ajaib, Kau mulia, Kau agung Tuhan.
Terima kasih buat kebaikan surga. Dengan ngomong kayak begitu, kita tidak membiarkan hidup kita diracuni oleh sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Setiap kali kita mengucap syukur, katanya ada enzim itu yang tercipta gitu, sehingga membuat mood itu jadi lebih baik, sehingga kalau membuat moodnya jadi lebih baik, hasil kerja kita nanti sepanjang hari bisa lebih baik. Makanya Tuhan minta kita untuk mengucap syukur senantiasa, supaya apa? Jagain hati kita loh, supaya nggak bete. Boleh duduk lagi. Kasih dulu. Nah, jagain hati kita supaya nggak bete. Nah, jangan dari pagi udah kalah, siangnya kalah makin manyun, malamnya makin manyun, sore makin manyun. Wah, kalah seharian itu. Kalau kita dari pagi udah ngalamin sesuatu hal yang gak baik, langsung switch, ciptain tuh enzim itu tuh, supaya dari pagi ke belakangnya hidup kita baik. Nah, mengucap syukur itu adalah salah satu caranya tuh, dan itu adalah salah satu tanda orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kalau nggak penuh dengan Roh Kudus, sangat mungkin orang membiarkan dirinya berlalu terus sampai nggak bisa mengucap syukur. Ya, yang kedua ya, mengucap syukur yang pertama, jadi orang itu masih senang dengan puji-pujian, senang bermazmur, senang dengan hal-hal yang memuji Tuhan. Sedangkan hari ini kita mengucap syukur, kita sudah kerjakan. Wah, kali itu bisa diulang terus-terusan dalam kehidupan kita, dan Alkitab berkata senantiasa loh. Ya, kita senantiasa mengucap syukur. Kenapa begitu? Karena ini ayatnya nih, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Baik tidak baik mengucap syukur, lihat perbedaannya. Lihat perbedaannya. Hasil come-out-nya itu akan lebih baik ketika kita mengucap syukur. Amin, saudara. Bukan hanya di awal-awal dan di pikiran, ya bukan. Kerja body kita, kerja tubuh kita juga lebih bagus. Kenapa? Karena kita mengucap syukur. Hal realistik yang benar-benar terjadi adalah enzim itu tercipta. Enggak cuma pikiran, kata-kata positif dan lain sebagainya. Enggak, di body ini, di dalam tubuh ini tercipta tuh enzim itu ketika kita rajin mengucap syukur. Amin, saudara. Lanjut ya. Ya. Yang ketiga, mampu merendahkan diri. Gak jadi orang sombong, gak jadi orang yang tinggi hati, gak jadi orang yang arogan dan lain sebagainya. Ayat yang 21 bilang ini, dan rendahkanlah dirimu seseorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kira-kira orang penuh dengan Roh Kudus adalah orang ini ketika dihantam oleh sesuatu hal, dia bisa merendahkan diri. Dan jadi orang yang langsung seperti apa gitu. Tuhan mau kita untuk mengerti hal ini. Ini ciri-ciri orang yang hari itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena hari itu dia memuji Tuhan dengan banyak. Hari itu dia bersyukur, hari itu dia mengucap syukur dengan banyak. Karena mengucap syukur senantiasa, hari itu dia berhasil menjaga dirinya sendiri supaya tidak tinggi hati. Hal itu bisa direpetitif terus dalam hidup kita. Besok begitu lagi, besok begitu lagi, besok begitu lagi. Wah, kita bisa menjaga hidup kita penuh dengan Roh. Amin, saudara. Lanjut ya. Nah, ini saya mau balikin lagi, saya duplikat lagi slide tadi ya. Efesus 5 ayat 18 nih, mengingatkan kita supaya kita jangan mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Kita tadi udah belajar ini rasa imperatif, yang artinya suatu perintah yang harus diulang-ulang. Minggu kemarin udah oke sih, tapi kok bulan ini tapi kok hari ini nggak oke lagi. Melihat menatap keadaan yang sama, kok bisa hari minggu lalu oke, tapi hari ini nggak oke. Berarti kita belum mengulang yang itu tadi. Jadi itu adalah lisan imperatif yang harus dilakukan berulang-ulang, dan ini bentuknya order, bentuknya perintah. Supaya apa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik dalam hidup kita. Dia
Dia mau menjaga hari kita sepanjang hari supaya hidup kita berkemenangan di dalam Dia. Amin. Lanjut. Nah, ada gelas. Kebetulan saya mempersiapkan gelas. Saya mengambil gelas dari istri saya. Ambil gelas dari rumah. Nah, itu gelasnya. Gelas ini kan kosong, benar ya? Kosong ya? Pak Jeffrey ya. Kosong ya, saudara ya. Saudara, apa yang dinamakan gelas ini ketika gelas ini penuh? Ketika saya ngisi, benar enggak? Kalau ngisi separuh, bilang penuh enggak? Enggak, benar ya? 3 perempat? Enggak, benar ya? Penuh itu berarti seluruh isi yang ada di dalam ini, volume ini dengan volume air yang mau saya masukkan itu harus sama, benar enggak? Misalnya ini volumenya 500 ml, volume air 500 ml berarti masuk sama, benar ya? Gitu ya? Nah, Tuhan mau kita berulang-ulang terus penuh di dalam Roh Tuhan. Yang artinya apa? Kita tidak boleh mengisi ini dengan sesuatu yang lain sebenarnya. Tadi saya pinjam baterai. Nah ini, masuk ini. Pakai nggak? Karena akan langsung rusak nih. Enggak pakai. Oke, kalau ini kita bicara hidup kita, kalau ini bicara hidup kita taruh dosa, kita taruh curiga sama Tuhan, kita taruh apa ya? Hati, kita taruh masih suka merokok, ada loh lainnya masih suka merokok. Kita taruh sesuatu yang dosa lagi, taruh dosa lagi, taruh dosa lagi, dosa lagi, dan kita tutup dengan sesuatu yang dari Tuhan. Roh Tuhan kita oke, saya masukkan penuh. Nah, itu penuh. Banyak orang yang menganggap bahwa ini penuh. Ketika dia melayani Tuhan, dia bisa melayani Tuhan dengan apa? Dengan bawa dosa yang dari dulu dia sudah punya dan tidak mau dilepaskan. Dan diisi dengan pelayanan, diisi dengan baca firman Tuhan, diisi dengan sesuatu yang ya dalam tanda petik rohani gitu ya. Apakah ini bisa dibilang penuh? Penuh, tapi bukan penuh dengan Roh Kudus, benar nggak? Tuhan minta kita untuk penuh dengan Roh Kudus, yang artinya apa? Gak boleh ada gitu tuh. Walaupun kelihatannya posisi penuh tuh, tapi sebenarnya kau gak penuh. Kenapa? Karena kalau diambil pun berantakan. Saya ahlinya kalau berantakan. Sebenarnya hidupku tuh gak perlu banget. Gak perlu banget. Yang mau berikan buat hidup buat Tuhan itu sebenarnya gak perlu banget. Begitu sebenarnya. Dan Tuhan mau supaya hidup kita benar-benar penuh. Artinya apa? Kita punya kerjaan ya. Kerjaan kita apa? Buang dosa-dosa kita, buang curiga-curiga kita. Ini baru bisa penuh ketika yang ini keluar. Selama nggak keluar, kita nggak akan bisa penuh. Dan kita akan terus klaim diri kita penuh. Kenapa? Karena kita melayani, mau kita habiskan waktu kita. Iya benar. Tapi ada pas di mana dosa itu Tuhan tidak bisa meneroboskan. Karena kalau nggak mengizinkan dosa itu keluar dari. Nah, setiap yang kayak begini mesti keluar. Nah, baru dikatakan penuh ketika apa? Ketika yang itu keluar dan kita mulai lagi. Nah, itu baru penuh, benar nggak? Itu baru penuh dengan Roh Kudus. Kita nggak bisa tutupin.
Kita pikir ya ini biarin lah, satu nyelip di situ, dua nyelip di situ. Ada dosa-dosa tertentu yang kadang-kadang kita masih coba kerjakan. Itu tugas kita. Tugas kita untuk, tugas saudara, tugas saya untuk buang semua itu. Sehingga apa? Sehingga kita bisa penuh dengan roh Tuhan, dan akhirnya kita bisa memberitakan firman Tuhan dengan berani. Dan akhirnya tuayan jiwa-jiwa ketika firman Tuhan diberitakan dengan tegas, dengan berani, tuayan jiwa-jiwa terjadi. Amin saudara. Hidup kita jadi hidup yang menjadi bejana yang murni di hadapan Tuhan, dari saluran yang murni di hadapan Tuhan. Nah, ini akan terjadi ketika kita mulai membuang. Setiap ibadah kayak begini harus menghasilkan sesuatu yang keluar dari hidup kita, dan sesuatu yang diisi balik lagi dalam hidup kita, sehingga kita bisa dibilang hidup kita penuh. Amin saudara. Harus ada yang keluar dari hidup kita dan harus diisi balik oleh Tuhan, oleh Roh Tuhan, sehingga hidup kita mungkin penuh. Nah, makanya Tuhan minta kita begini, instead of kita mengumpat-marahin orang gitu kan, lebih baik ini, udah, itu kan memang buat kita kesal, keluarin itu dari hidup kita dan isi sesuatunya itu apa? Yaitu tadi tuh, pujian pengagungan kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, nyanyi lagu rohani, dengar firman Tuhan gitu kan, dengar renungan lagi yang dikirim oleh para pastoral, supaya apa? Supaya diisi lagi penuh dan hidup kita bisa penuh. Kalau kita penuh, betapa enaknya memberitakan firman Tuhan tanpa ada tuduhan balik ke dalam diri kita. Karena memang kita sudah pernah mengeluarkan itu dari benar. Enak banget. Ketika kita ngomong soal perpuluhan misalnya gitu, enak banget ngomong soal duit kepada jemaat. Kalau kita tahu bahwa kita nggak memanipulasi, kita nggak ada, kita udah pernah keluarin itu tuh, ngomong enak banget. Walaupun keras kedengarannya terhadap jemaat, walaupun keras kedengarannya bagi orang-orang yang lain gitu, tapi kita ngerti bahwa ya memang nggak ada manipulasi apa-apa di situ. Dan nah, saya berharap kita semua bisa penuh di dalam hidup ini. Be kreatif. Pujilah Tuhan. Mengucaplah syukur senantiasa. Hari ini mungkin keadaan kita tidak sebaik orang-orang ya. Mungkin. Tapi mengucap syukur bisa aja loh. Mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur. Yang ketiga, tetap rendah hati. Karena kita mau kita hasilkan dalam hidup ini. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saya berharap kita semua yang ada di sini bisa jadi saksi itu. Artinya bisa lewat hidup kita orang bisa mengakukan dengan apa ya? Sesuai dengan image-nya, sesuai dengan fotonya. Minggu lalu saya berkata di dalam kebaktian House of Sacrifice bahwa kita ini adalah gambaran, force. Kita adalah terang dunia. Kalau kita bilang begitu, yang artinya aku adalah terang dunia kata Tuhan Yesus gitu kan. Lalu Tuhan Yesus di dalam Injil Matius berkata bahwa kamu adalah terang dunia. Kita harus memancarkan terang yang daripada Tuhan. Force, gambarannya mesti sama tuh. Sehingga yang diketemukan adalah orang Kristen, hopefully orang ketemu kita bisa lebih bisa melihat Tuhan. Itu kan image, fotografi. Ya hopefully dengan hidup yang terus-menerus diperbaharui seperti ini, kita kerjakan bagian ini, hopefully bagian kita bisa menjadi orang-orang yang menjaga jiwa kita. Amin saudara. Jadi kita punya kerjaannya apa? Yang memenuhi kita dengan Roh Kudus dan membuang setiap dosa, setiap hal yang tidak baik, yang tidak benar, yang penuh dengan kesulitan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya tidak akan menghasilkan firman Tuhan hari ini, tapi mari sama-sama kita terus kasih dosa kita yang paling tahu, benar ya? Benar ya? Bisa begini kayak apa ya, kita yang paling tahu. Kalau saya bilang ada 1-2 hal yang harus keluar dari hidup,
habis tadi saya ngucapin kalimat itu, ada dua dosa yang harus keluar dari itu. Langsung kan refer kepada dosa itu. Ya itu mesti keluar dari itu. Gimana caranya? Keluarkan isi itu sebagai baru yang berdoa. Hasil akhirnya apa? Pekerjaan Roh Kudus akan menghasilkan buah roh dalam diri kita, benar nggak? Roh Kudus itu NA-nya, risalnya adalah buah roh. Buah roh itu apa? Ya kesabaran, kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kemurahan, kebaikan. Itu mesti ada tuh di dalam paket kehidupan kita. Kalau kita berkata bahwa hidup kita begini, penuh dengan Roh Kudus, harusnya buah-buah itu keluar. Amarah, setia, berhati, sanggup menguasai diri, lemah lembut, punya kasih, punya sukacita. Amin, saudara. Hopefully itu semua bisa terjadi dalam kehidupan kita dan kita jadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hopefully ini bisa berguna buat kita semua. God bless. Amin. Haleluya. Semua kita diberkati Tuhan. Mari kita dengan sukacita memberikan apresiasi yang paling baik bagi namanya. Memang hati kita yang harus terus panas, saudara, untuk boleh mengiring kepada Tuhan. Banyak alasan untuk kita bisa memuji Tuhan. Banyak alasan untuk kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan memang itu nanti akan terlihat di dalam kehidupan kita, buah-buah roh yang semakin akan ditumbuhkan. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Kalau kemarin firman-Mu memenuhi hati kami, sungguh kerinduan hati-Mu supaya kami mampu untuk melepaskan setiap kesenangan-kesenangan dunia yang ada dalam hidup kami. Manusia tidak bisa mengukurnya, manusia tidak bisa melihatnya. Tetapi Tuhan, hidup kami bisa memberikan hikmat akal budi bagaimana kami memenuhi kehidupan kami dengan Roh-Mu. Kami akan membuat kebebasan untuk kami melayani Tuhan, menjalani hidup yang sementara ini dengan penuh gairah dan sukacita. Hamba berdoa biar firman-Mu masuk di dalam hati kami. Bahkan dengan cara yang paling sederhana, kami mengirim Tuhan hari demi hari di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sedang menjadi saluran berkat yang besar pagi hari ini. Dan tentunya hamba-Mu berdoa yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Dan siang hari kami berikan kepada-Mu glory, hormat, kemuliaan di tempat yang lain. Terpuji nama-Mu, karena kalau sebentar kami akan membawa persembahan di hadapan Tuhan. Biar juga Kau memberkati setiap
Apa yang kami bawa kepada Tuhan tentunya dengan rasa syukur yang besar. Kau masih memberikan kepada kami rezeki pada hari-hari kami dalam pekerjaan kami, memberikan kesehatan, kesanggupan, kemampuan. Terima kasih. Hamba-Mu memberkati umat-Mu yang tetap belum bisa menjadi berkat yang besar, menjadi garam, menjadi terang seperti yang ada. Dan Kau memberkati pekerjaan-pekerjaan yang ada saat ini. Bahkan berdoa untuk mereka yang membutuhkan pekerjaan, membukakan lapangan pekerjaan yang baru. Tuhan Yesus, kami percaya Kau sumber kehidupan kami. Terpuji nama-Mu. Nanti dengan syukur kami akan bawa persembahan kami kepada Tuhan, biar Kau memakainya menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.